Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, oke. Yang sudah hadir di sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya untuk dokumentasi di awal perkuliahan mengikuti mata kuliah aplikasi CFD. Nah, di pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir ya. Jadi nanti ini adalah pertemuan yang terakhir 30 menit, diperkirakan sekitar 30 menit ke depan saya akan menyampaikan materi perkuliahan yang dari pertemuan minggu sebelumnya. Di bagian ini nanti akan dilanjutkan 30 menit ke depan, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi atau presentasi dari review artikel. Yang belum melakukan presentasi bisa mempersiapkan materinya untuk presentasi di 30 menit ke depan. Kemudian untuk yang selanjutnya tampilan share screen ya. Untuk share screen-nya saya akan masuk ke tampilan di layar. Untuk share screen-nya yang pertama adalah share screen di layarnya sudah bisa keluar. Sudah, Pak. Nah, di bagian ini yang di pertemuan minggu sebelumnya ini adalah merupakan hal yang fundamental atau yang paling dasar ya. Jadi pada saat melakukan kajian mengenai aero, aero itu adanya hubungan antara fluida yang mengalir dengan objek yang dilalui ya, dilewati. Ini adalah objeknya. Kemudian hal apa yang dilihat adalah pengaruh eh, resirkulasi atau pusaran yang terbentuk di belakang objek yang dilalui tersebut. Karena dengan adanya vorticity atau vortex ini bisa menyebabkan pengaruh terhadap objek yang dilewati. Objek itu misalnya bisa saja menyebabkan nilai hambat yang besar, kemudian bisa juga menimbulkan vibrasi atau getaran dari resirkulasi yang timbul. Ya, nah di bagian ini merupakan vektor kecepatan. Kecepatan itu merupakan besaran, besaran vektor ya. Vektor itu ada merupakan masuk masuk ke dalam besaran yang memiliki arah. Arahnya ini bisa dilihat dari eh, panah yang dikeluarkan. Ini kalau diperbesar, tampilan panahnya itu memberikan petunjuk, memberikan eh, arah dari mana fluida tersebut mengalir, apakah dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Jadi kalau diilustrasikan dari gambar yang ditampilkan, fluida mengalir dari kiri ke kanan ya. Ini bisa terlihat dari tanda panah yang keluar. Jadi ada arah aliran fluida yang mengalir dari kiri ke kanan melewati objek yang berbentuk lingkaran. Kemudian objek tersebut dilewati karena ada perbedaan tekanan antara permukaan di bagian depan dan permukaan di bagian belakang. Inilah yang menyebabkan terbentuknya aliran back atau yang biasa dikenal dengan back pressure atau aliran bagian belakang. Jadi menimbulkan resirkulasi atau vortex. Di bagian ini ada ilustrasinya menggunakan dua silinder, di silinder satu, silinder dua. Dua silinder yang ditempatkan di dalam aliran fluida menyebabkan gangguan terhadap distribusi aliran yang di sekitarnya. Jadi alirannya mengalami perbedaan ya. Jadi bisa dilihat di pattern warna, pola warna yang terbentuk. Di bagian ini ada di pertengahan ya, di pertengahan ini warnanya berbeda dengan yang ada di sini dan yang ada yang di bagian ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan adanya gangguan atau menyebabkan gangguan aliran terhadap mainstream aliran utama tersebut. Kemudian aliran di depan silinder tampak divergen. Kalau dilihat ya di bagian ini
Apa yang dimaksud dengan divergen? Nah ini aliran di depan silinder. Ini yang dinamakan depan silinder itu. Jadi kalau ini di slice, dibelah ya, dipotong. Ini karena garisnya manual, ini anggaplah asumsinya di bagian pertengahan ya. Ini men-slice atau membaginya itu di tengah. Nah ini di tengah. Ini coba ini di apa dibuat lebih eh, tengah lagi. Nah ini adalah pembagian bagian depan yang kiri ya. Ini yang terlihat kursornya pergerakan ininya. Ini adalah bagian depan. Ini juga bagian depan dan di bagian sini ini adalah bagian belakang. Jadi ini bagian belakang. Nah, kemudian ada penjelasan aliran di depan silinder tampak divergen. Divergen itu sama halnya dengan aliran yang mengalami perbedaan. Nah, bisa melihat perbedaannya dari mana? Dari lihat vektor yang terbentuk. Jadi vektor terbentuknya. Jadi kalau misalnya nanti melakukan analisis, ini kan analisisnya itu misalnya nanti kan di CFD ya, mengeluarkan gambar-gambar, gambar kontur, katakanlah misalnya ini sebagai contoh gambar kontur apa kecepatan ya, vektor kecepatan, itu nanti bisa analisisnya per slice, per bagian. Jadi sebagai contoh ini di bagian awal ya, ini bagian awalnya terlihat divergen. Yang dinamakan dengan divergen, polanya ada perbedaan ya, tidak simetris. Ini bisa dilihat, ini arah vektornya begini, sedangkan ininya begini, jadi tidak simetris. Jadi kalau ini ditarik tengah, nah ini di tengah sini, nah ini di pertengahan ya. Kita asumsikan ini garisnya lurus. Nah, antara vektor yang bagian ini kalau di zoom, diperbesar, vektor yang ini dengan yang ini bentuknya berbeda. Nah, berbeda itu adalah namanya divergen. Jadi antara atas dengan yang bawah itu divergen. Jadi yang ini warnanya apa ini? Agak biru muda ya. Dan ini agak sudah biru 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 apa? Biru tua. Nah, itu artinya menandakan kecepatannya ada perbedaan. Ada perbedaan kecepatan antara bagian atas dengan yang ada di bagian bawah. Kemudian hal yang sama juga di bagian ini divergen. Nah, ini bisa dilihat di salah satu ini uh, share screen-nya bisa terlihat ya, zoom in-nya untuk tampilan apa? Tampilan di layarnya bisa terlihat dengan jelas ya. Ya. Nah, ini adalah tampilan yang berbeda, beda dalam arti warnanya. Warnanya kalau di layar terlihat birunya lebih cerah dan ini lebih apa lebih pekat ya. Nah, itu artinya membedakan warna. Warnanya berbeda berarti artinya kecepatannya juga mengalami perbedaan. Nah, inilah yang dinamakan dengan divergen. Jadi aliran di depan ini, di depan silinder ya, tampak divergen di mana fluida terpecah. Jadi fluidanya terbagi menjadi dua jalur yang mengalir. Ada yang kalau melihat dari sisi kiri, kalau misalnya ini adalah bagian asumsinya kiri atau bagian atas dan kanan ini adalah bagian bawah. Nah, jadi ada perbedaan. Inilah yang dinamakan dengan divergen. Jadi nanti pada saat misalkan ada yang mengerjakan apa skripsi ya atau tugas akhir menggunakan CFD, nanti bisa ceritanya itu bisa seperti ini. Dari hasil apa kontur yang ditampilkan per gambar yang dikeluarkan itu nanti ada perbedaan warna atau perbedaan kecepatan antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, nanti keluarlah analisisnya seperti apa, why-nya. Kenapa bisa memberikan apa perbedaan antara
kecepatan di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Oke, lalu sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Untuk share screen-nya bisa stabil ya, jelas terlihat. Jelas, Pak. Oke. Nah, di bagian ini ada vektor kecepatan zona wake. Wake itu artinya olakan. Olakan itu artinya ya eh, kalau misalnya di apa diibaratkan wake itu sama seperti gelombang. Jadi kalau ini gelombang fungsi sinus ya dia naik turun begini. Nah, itu adalah wake. Jadi ada namanya apa? Puncak, puncak berarti ini lembah. Jadi ada puncak, ada lembah. Nah, di bagian ini ada definisi zona wake dan resirkulasi. Jadi kalau wake beda ya dengan resirkulasi. Kalau resirkulasi muter, alirannya berputar, ber eh, berputar ya, melingkar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian di bagian penjelasannya di belakang silinder terbentuk zona wake. Nah, di bagian ini bisa terlihat ada zona wake-nya. Wake-nya itu selain ada kalau di zoom, ini kan di zoom ya. Nah, selain membentuk tadi apa namanya resirkulasi, ini kan ada resirkulasi arah panahnya ya berbalik arah, juga membentuk zona wake-nya. Jadi kalau gelombangnya ini kalau dilanjutkan, nah dia membentuk seperti ini. Ini karena di apa namanya tuh eh, slice atau capture-nya itu sampai bagian ini. Tapi kalau ini dilanjutkan, ini nanti ada gelombang yang seperti ini. Jadi kalau melihat ini karena ditampilkannya tidak apa panjang ya, jadi nanti akan terlihat arah pergerakan seperti ekor. Jadi eh, turun, naik, terus turun. Nah, ekornya makin lama makin kecil, makin apa? eh, Gelombangnya semakin rendah. Ini kan kalau nah jadi semakin ini, jadi kalau dilanjutkan nah dan semakin landai. Nah, itu yang dinamakan dengan wake gelombangnya yang didirikan oleh Arya dengan pola vektor kecepatan dan ada sebagian yang mengalami resirkulasi di sini. Lalu yang berikutnya, zona wake ini menunjukkan aliran turbulen. Ya, sudah dipastikan turbulen. Definisi dari turbulen adalah arah aliran yang saling eh, vektor ya, vektor garis miring arah aliran saling menyilang. Menyilang itu menyilang atau saling bertabrakan. Sisi kiri menyilang sisi kanan dan sisi kanan menyilang sisi kiri. Jadi alirannya sudah dikatakan turbulen. Mudahnya melihatnya seperti apa? Ya, ini tinggal di zoom in, di apa besarkan lagi. Nah, ini bisa dilihat di bagian ini. Nah, di sini arah vektornya ada yang mengarah ke sana, kemudian ada tapi di bagian yang selanjutnya berbalik arah. Nah, karena posisi berbalik arah inilah menyebabkan semestinya ngalirnya ke sana, ke, dari kiri ke kanan, ini ada cross ya atau arah berlawanan yang menyebabkan alirannya tertabrak atau terjadinya impact antara fluida. Itu yang dinamakan dengan turbulen.
atau berfluktuasi. Berfluktuasi itu mengalami perubahan di darah downstream akibat efek hambatan dari silinder. Jadi pada saat eh, bagian ini downstream ya, kalau ini, nah di sini eh, zona downstreamnya menyebabkan efek hambatan yang ditimbulkan oleh silinder yang berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian warna merah di tengah wake kemungkinan merepresentasikan perubahan arah yang signifikan. Jadi di bagian ini, nah ini eh, bisa dilihat ada perbedaan warna karakteristik secara kualitatif ya. Ini melakukan analisisnya secara kualitatif, jadi membaca gambar. Gambar yang ditampilkan ini kualitatif. Jadi gambarnya yang terlihat adalah warna merah. Legend warna merah itu adalah menjelaskan kecepatan maksimum ya, maksimal. Jadi diperkirakan di zona ini nilai velocity atau nilai vektor velocity-nya, nilainya kecepatannya maksimum. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini CFD itu tunduk dengan governing equation persamaan continuity. Jadi ada persamaan kontinuitas kalau ingat Q1 sama dengan Q2 atau kalau dilanjutkan ya A1 dikali dengan V1 itu akan sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, artinya ketika luas permukaan A ini merepresentasikan luas permukaan permukaan A1, berarti kalau yang ini luas permukaan A2. Nah, taunya dari mana? Ya lihat dari bagian ini. Ini kan ini kalau di apa dilanjutkan ya masih dihitung di sebagian ini. Ini adalah permukaan A2. Ini adalah A2 dan ini adalah luas permukaan A1. A1 dengan A2, ini A1 ya, ini A1 jarak dari sini ke sini dengan A2 itu ada perbedaan. Perbedaan ketinggian atau perbedaan panjangnya berbeda menyebabkan perubahan kecepatan. Karena kalau misalnya tempatnya sempit, ininya kecil, berarti kecepatannya harus tinggi. Sedangkan di bagian ini penampangnya atau jaraknya apa eh, panjang ya, berarti kecepatannya mulai mengalami penurunan. Nah, ini kalau dilihat di bagian ini, jadi ada warna yang berubah ya. Warna merahnya mengalami berubah, yang awalnya merah merah cerah, pekat, terus secara perlahan turun menjadi coklat, kuning, kuning kuning apa kuning kuning cerah, terus hijau dan mulai berubah menjadi biru. Nah, biru apa biru langit ya, atau biru cerah. Nah, itu adalah penurunan kecepatan. CFD itu ya melakukan analisis seperti itu. Jadi ketika ada gambar, ya nanti bisa cerita gambar-gambarnya itu apa yang bisa diceritakan dari gambar ini. Nah, itu adalah analisis secara eh, kualitatif dari gambar yang dikeluarkan atau ditampilkan. Ya, lalu yang berikutnya vektor kecepatan, pengaruh geometri dan jarak antar silinder. Jadi geometri dan jarak antar silinder juga memberikan pengaruh terhadap kecepatan. Jadi kalau ini jaraknya misalkan ini A1-nya itu adalah 1. Sedangkan jika ini ditingkatkan nilai A1-nya jadi 2 atau 3, ya berarti nanti akan mengalami perubahan warna di sini. Warnanya jelas akan mengalami
perubahan di warna perubahan kecepatannya akan mengalami perubahan. Jarak antara kedua silinder sangat mempengaruhi pola pola yang akan terbentuk ya. Pola pola terbentuk yang di sini. Nah, ini ada polanya nanti akan dipengaruhi oleh dua silinder. Adanya interaksi wake antara kedua silinder terlihat dari pola resirkulasi yang saling mempengaruhi di belakang silinder pertama dan kedua. Ya, suaranya jelas stabil ya, bisa terdengar. Jelas, Pak. Oke. Nah, di bagian ini eh, itu adalah penjelasan secara kualitatif. Nanti kalau yang mengambil skripsi ya untuk bagaimana cara membahas dari apa tugas akhirnya ya bisa menampilkan kontur, gambar, terus diceritakan eh, perubahan warna tersebut, kenapa bisa mengalami perubahan dan hal apa yang menjadikan eh, gangguan atau semacam hambatan yang menyebabkan aliran fluida tersebut bisa mengalami perubahan. Lalu yang selanjutnya aliran ini menciptakan zona tekanan. Jadi tekanannya mengalami penurunan atau tekanan rendah di belakang silinder. Jadi di belakang silinder warnanya warna biru ya. Itu mempunyai tekanan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ada di depan sini. Nah, jadi ini adalah bagian sisi depan dan yang di bagian sini ini adalah sisi bagian belakang dari silinder. Lalu terbentuklah vortex. Vortex shading. Vortex shading itu merupakan vorticity fenomena ya. Fenomena ya kalau diartikan ya fenomena itu hal yang nyata ya atau aktual. Jadi kalau nanti mencoba ya pasti akan terbentuk. Misalnya coba saja nanti di rumah atau di tempat ada aliran fluida yang mengalir di sungai atau di selokan tempat aliran air hujan mengalir. Coba letakkan misalnya botol ya, botol minuman atau botol silinder atau pipa paralon, letakkan di tengah-tengah, nanti coba amati ada vorticity yang terbentuk di bagian sini. Dia ada aliran yang muter, aliran yang berputar. Nah, itu yang dinamakan dengan fenomena vortex shading. Nah, fenomena vortex shading ini feedbacknya atau pengaruhnya menyebabkan kalau objeknya berbentuk pipa, silinder atau bangunan berupa tiang yang dialirin secara kontinu terus-menerus ya menyebabkan adanya pengelupasan atau bagian yang eh, berputar tersebut menyebabkan ini lebih cepat kropos atau lebih cepat terkelupas lapisannya jika dibandingkan dengan yang di sini ya. Nah, itu adalah pengaruh atau dampak dari aliran fluida yang melewati objek secara external flow. Kemudian konsep CFD yang terlibat, yang pertama ada Navier-Stokes. Ini persamaan yang selalu atau digunakan karena persamaan Navier-Stokes ini memasukkan nilai viscosity, viscosity, kekentalan,
kemudian memasukkan nilai kecepatan, kemudian memasukkan nilai eh, pressure, tekanan, kekentalan, kecepatan, tekanan, kemudian ada juga yang memasukkannya itu di bagian nilai pengaruh apa namanya faktor friksi atau gesekan antara dinding dinding ini dengan fluida yang mengalir. Dihitung secara bersamaan. Jadi ini dihitung secara simultan atau sama saja dengan serempak serempak atau bersamaan sehingga terbentuklah wake gelombang tadi. Jadi kalau ini dilanjutkan ya ini membentuk gelombang dan pola vektor kecepatan di sekitar silinder. Untuk kondisi batas, boundary condition mudah ya. Yang pertama yang dimasukkan untuk boundary conditionnya bisa mengasumsikan dari sini dari awal ini V in, V inlet, kemudian tekanan tetap atau kondisi keluaran bebas. Jadi ini diasumsikan zero ya, zero zero Pascal, zero Pascal, tekanan tetap atau kondisi keluaran bebas di downstream. Kondisi no slip pada permukaan silinder, tidak ada slip ya di permukaan silinder. Jadi mengasumsikan di permukaan silinder ini permukaan silindernya ini di bagian ini silindernya. Jadi tidak ada slip. Selanjutnya RE. Untuk bilangan RE, Reynolds number nanti eh, bisa menggunakan RE laminar atau turbulen. Nah, untuk menggunakan laminar atau turbulen ya berarti harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai RE yang dipergunakan. Berarti kalau misalnya rho VD ya per viscosity berarti nanti dihitung rho-nya, rho fluidanya apa yang digunakan. Misalnya menggunakan fluida air, fluida air ya, air bahasa Indonesia berarti artinya air bukan udara. V-nya ini berapa nilai V, V itu kecepatan, berapa nilainya, misalnya nilainya 10 yang diinput, kecepatan yang di bagian ini ya, V inlet 10 meter per second. Kemudian D-nya, nah diameternya itu nanti diameter ini, diameter apa namanya, lingkaran ya, lingkaran berapa diameternya, diameter lingkaran dan mu-nya ini adalah viskositas atau kekentalan. Berapa kekentalan dari fluida air tersebut? Nah, didapatlah nilai RE. Nah, nilai RE ini yang nanti kalau diklasifikasikan misalnya RE-nya di atas berapa 4.000 ya masuk turbulen, tapi kalau misalnya di bawah 4.000 misalnya RE-nya 100 ya berarti mengasumsikan laminar. Nah, untuk aliran laminar dan turbulen, ini adalah laminar dan turbulen, CFD menggunakan persamaannya berbeda. Jadi persamaan laminar, jadi ada persamaan aliran laminar, laminar dengan turbulen ya, aliran turbulen. Ini menggunakan GA atau governing equation-nya itu ada perbedaan, jadi tidak sama. Nah, inilah yang menyebabkan atau mengatur fluida atau simulasi tersebut keluar.
di tampilan post processingnya. Jadi kalau misalnya mengasumsikan alirannya laminar, nah bisa saja nanti di bagian ini kan ada vorticity nih, bentukan pusaran ya, olakan atau pusarannya itu, bisa saja ini vorticity-nya hilang atau mengalami penurunan, berkurang ya, menyempit dia atau hilang sama sekali. Jadi alirannya ini ketika dia ngalir ya mengikuti kontur atau bentuk dari benda silinder tersebut. Jadi akan berpengaruh terhadap vektor kecepatan yang akan dikeluarkan. Ya, jadi pada kasus ini pola wake dan resirkulasi menunjukkan bahwa aliran berada pada di tampilan ini, di tampilan yang ditampilkan ini kondisinya zona transisi atau turbulen. Itu adalah yang ditampilkan dari penjelasan gambar yang ditampilkan ini. Nah, lalu yang berikutnya aplikasi dan relevannya. Relevannya di bagian ini studi eh, ini merupakan karakteristik fundamental ya. Ya fundamental dinamakan fundamental itu kan dasar. Jadi melihat karakteristiknya seperti apa. Nah, simulasi atau studi ini apa, menggunakan atau bisa digunakan untuk desain struktur. Studi seperti ini penting dalam desain struktur yang berinteraksi dengan aliran fluida, seperti jembatan. Jadi kalau membangun jembatan di tengah jembatannya itu tiang penopangnya itu dimasuk ke dasar sungai atau pinggiran sungai dan dilalui oleh fluida, nanti bisa disimulasikan karakteristiknya seperti apa aliran yang melewati. Nah, dengan mengetahui karakteristik nanti dihubungkan dengan material apa yang relevan atau kuat untuk membangun jembatan tersebut. Jadi nanti dihitung nilai kekuatan material ya, strukturnya, konstruksinya. Nah, berawal dari aliran fluida. Lalu yang selanjutnya cerobong asap. Cerobong asap kalau melihat di pabrik-pabrik kan ada cerobong yang kalau pabriknya itu ada proses combustion, pembakaran, ya ada cerobong. Nah, cerobong asap juga itu bisa disimulasikan dengan CFD. Cerobong seperti apa yang menghasilkan atau bisa memberikan aliran yang optimal untuk sirkulasi di sistem tersebut. Lalu yang selanjutnya susunan pada pipa dalam HE, heat exchanger, nanti ada pipa yang dipasang secara paralel atau secara seri. Lalu pipa-pipa tersebut mempunyai nilai tekanan yang berbeda dan menyebabkan perubahan nilai kecepatan. Ada selain nilai kecepatan juga ada perubahan distribusi panas yang terjadi. Pola wake dan zona resirkulasi mempengaruhi gaya. Ini ada aplikasinya ke ini kalau dilanjutkan ke aero aero. Jadi ke apa aerodinamika. Mempengaruhi gaya hambat angkat yang bekerja pada silinder yang menjadi fokus utama ketika melakukan analisis aerodinamika atau secara hidrodinamik. Hidrodinamika itu fluidanya yang dipergunakan adalah fluida air. Kalau aero umumnya fluidanya itu ya fluida air ya apa udara ya berarti seperti pesawat terbang. Kalau hidrodinamika itu ya seperti yang ada di dalam air laut misalnya merancang kapal submarin ya, atau kapal selam. Nah, itu menggunakan hydrodynamic. Ya, oke baik sampai sini ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan untuk sesi yang belum melakukan presentasi. Untuk review artikelnya bisa mempersiapkan melakukan share screen di layar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Adika Dinarjati dengan NIM 2110311031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Structural Analysis and Optimization of Gravity-Driven Membrane, yang disingkat GDM, for Water Treatment Using Computational Fluid Dynamics atau CFD, with open source implementation. Jurnal ini dibuat oleh Jong Hoon Lee, Song Kyun Nam, Ho Jung Ro, Su Hong No, sama Jun Song Choi. Dan mereka terdiri dari Institute Department of Environmental Research Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology, dan Department of Environmental Engineering Yonsei University, yang terakhir dari Department of Civil and Environment Engineering University of Science and Technology atau yang singkat UST. Jurnal ini dipublish pada tanggal 11 April 2024. Oke, jadi yang pertama-tama adalah kita masuk ke latar belakang. Jurnal ini melatar belakangi yaitu masalah air bersih. Jadi akses air bersih dan sanitasi itu merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan setiap umat manusia. Tetapi eh, di Afrika, terutama di Sub-Sahara, hanya 31% penduduk memiliki akses ke air minum yang aman pada tahun 2022. Dan kualitas air yang buruk meningkatkan resiko penyakit yang serius seperti diare ataupun kolera. Dan ini menyebabkan kematian ribuan anak setiap tahunnya. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu telah menetapkan SDG 6 untuk menyediakan air bersih bagi semua, kemajuan masih lambat. Nah, teknologi Gravity Driven Membrane ini atau GDM ini menawarkan solusi pengolahan air yang hemat biaya dan mudah untuk dirawat. Namun, terdapat masalah yaitu fouling membran. Jadi penumpukan sedimen seperti itu yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan keandalannya. Oke, jadi eh, ini terdapat tiga rumusan masalah yang saya lihat di jurnal. Jadi masalah yang pertama itu bagaimana teknologi GDM ini tuh dapat dioptimalkan untuk pengolahan air yang efektif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan fouling membran yang mengurangi kinerjanya. Masalah kedua itu ada apakah konfigurasi sistem GDM ini dengan slot yang terbuka itu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi fouling membran dalam kondisi air yang terkontaminasi. Dan masalah yang ketiga itu ada bagaimana kinerja sistem GDM ini dengan slot terbuka dalam jangka panjang saat mengolah air limbah dan memastikan kualitas air itu yang terpenuhi lah untuk standar air minum. Oke, jadi ini ada metode dan material. Yang pertama kita masuk ke karakteristik air untuk sampelnya. Jadi sampel air itu diambil dari WTP atau yang disingkat dengan Wastewater Treatment Plant konvensional di Wonju, Gangwon-do, Republik Korea. Rata-rata kekeruhan dan padatan tersuspensi dari air tersebut adalah 10,5 105 sorry 105,70 plus minus 36 NTU dan 54,51 plus minus 62,7 miligram per liter. Jadi selain itu, rata-rata konsentrasi karbon organik terlarut atau yang disingkat DOC adalah 37,41 plus minus 10,4 miligram per liter. Air yang masuk ini digunakan untuk mensimulasikan air permukaan yang sangat terkontaminasi selama musim kemarau di Afrika gitu. Nah, ini masuk ke konfigurasi dari JDM itu, JDM modul dan sistemnya. Jadi sistem JDM ini terdiri dari modul JDM, tangki air awal dengan kapasitas 20 liter,
dan tangki plastik 27 liter yang di dalamnya terpasang modul membran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi eh, tangki utamanya itu ada di atas yang A, terus ada modul tank yang terdiri di dalamnya ada membran modul. Nah, membran modul ini terdiri dari 3 part. Yang pertama ada header, housing, sama entry fiber gitu. Nah, tangki air atau feeder itu yang A dipasang 80 cm dari pusat modul membran di atas tangki modul untuk menghasilkan kecepatan aliran masuk sekitar 0,3 mili 0,3 meter per second di dalam rumah akrilik dalam modul. Nah, modul membran ini terdiri dari sebuah header, housing, dan entry fiber. Nah, header ini memiliki saluran masuk air umpan atau feed water tank, keluaran filtrat, slot, dan ulir skrup untuk memasang modul ke tangki modul menggunakan mur. Jadi gitu. Nah, ini dijelasin lagi tentang feeder desainnya ya. Jadi feeder sama non slot. Jadi feeder nasional sistem injeksi 10 liter air dari feed water tank itu ke tangki dengan suplai air ke tangki modul untuk memulai level air efektif itu turun dari 30 cm menjadi 14 cm selama filtrasi. Dan untuk menahan digunakan selang silikon dengan fluk itu diukur di awal dan di akhir uh, batch filtrasi yang berlangsung sekitar 4 jam. Setelah setiap batch selesai, modul menjalani proses clean chip dan fisik dengan aman dalam air bersih dan pembersihan kimia menggunakan larut NaOCl 500 ppm selama 12 jam. Belum modul itu kembali digunakan untuk uh, uh, itu digunakan dalam studi ini terdiri dari ukuran kali yang dipasang secara merata di sepanjang pinggiran header. Slot ini dirancang menghilangkan kontaminasi yang terakumulasi di dead zone atau zona mati modul. Konfigurasi non-slot yang digunakan sebagai kontrol tidak tidak memiliki lubang di sekitar header, sehingga dinding header itu sepenuhnya tertutup sama endapan. Oke, masih sama konfigurasi JDM modul dan sistemnya. Desain modul itu menggunakan perangkat lunak CAD 3D, yaitu dipakai aplikasi Inventor Autodesk. Dan modul tersebut diproduksi menggunakan printer 3D replikator 2. Simulasi aliran fluida ini internal dilakukan dengan menggunakan program Autodesk CFD. Desain modul dengan slot terbuka dan tanpa slot diujikan untuk membandingkan kinerja pembilasan. Simulasi menggunakan model turbulensi K epsilon dengan kecepatan aliran itu 60 liter per menit melalui modul. Nah, turbiditas diukur menggunakan turbidimeter, yaitu 2100 Q Portable Turbidimeter HUSA. Jumlah padatan suspensi ditentukan sesuai dengan metode standar 2540 solid. Analisis karbon organik terlarut DOC dilakukan menggunakan analizer karbon organik total atau yang disingkat TOC P CPH per CPN. Setelah filtrasi melalui filter Strange 0,45 nanometer, Escherichia coli itu dideteksi menggunakan plat agar disoksirkolat gitu. Oke, jadi masuk ke tahap pembahasan. Nah, bisa kita lihat dari grafik. Ini grafik merupakan grafik perubahan permeabilitas selama filtrasi 400 liter selama 20 batch gunakan modul membran non-slot. Jadi perubahan permeabilitas selama filtrasi 400 liter ini dengan modul membran non-slot dengan permeabilitas diukur pada level air 35 cm dan 14 cm menunjukkan bahwa penurunan endapan akibat pooling oleh kontaminan. Efek pembilasan dari air influen ini akan meningkatkan permeabilitas pada batch berikutnya. Modul non-slot mengalami falling cepat dengan permeabilitas yang terjaga antara 30 sampai 40 mH per bar. Sementara modul open slot mempertahankan permeabilitas lebih tinggi meskipun telah menyaring lebih dari 400 liter.
Rata-rata permeabilitas modul open slot dan non slot adalah 76,86 dan 55,34 LMH per bar. Penggunaan desain open slot secara efektif dapat menghilangkan penumpukan lumpur dan menghambat pembentukan zona mati, sehingga menjaga permeabilitas meskipun kecepatan aliran lebih rendah. Oke, ya ini disajikan grafik perbandingan jumlah kontaminan antara modul membran no slot dan modul membran slot terbuka melalui proses pembilasan selama satu batch filtrasi. Dijelaskan bahwa modul membran no slot dapat mengeluarkan 208,8 plus minus 38,28 miligram lumpur. Sedangkan modul slot terbuka dapat mengeluarkan 892 plus minus 70,43 miligram lumpur melalui pembilasan setelah setiap batch. Dengan mempertimbangkan jumlah rata-rata lumpur yang masuk, diperkirakan bahwa sekitar 6,86% dan 27,99% kontaminan dikeluarkan melalui pembilasan untuk masing-masing modul. Nah, perbedaan efisiensi ini menghilangkan lumpur antara kedua modul ini dapat diatribusikan pada pengaruh air influen yang keluar melalui slot terbuka, sesuai dengan hasil yang diamati dalam analisis CFD. Oleh karena itu, eksperimen filtrasi jangka panjang menggunakan air limbah influen dari WTP tersebut dilakukan dengan modul membran slot terbuka. Oke, jadi kesimpulannya, studi yang dibahas oleh jurnal ini tuh menunjukkan efisiensi sistem GDM dengan modul slot terbuka dalam mengurangi fouling pada membran akibat pembilasan influen WTP tersebut, serta potensi sistem ini dapat menghasilkan air bebas turbidity dan bakteri E. coli dengan pemulihan permeabilitas yang terus-menerus. Terdapat tiga kesimpulan utama dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah eh, perbandingan dengan modul non-slot. Jadi di dalam modul membran slot terbuka, kecepatan aliran internal diperkirakan menurun akibat pelarian fluida melalui slot. Diperlukan perbedaan tinggi air minimal 90 cm untuk mempertahankan kecepatan aliran di atas 0,3 0,3 meter per second dalam tangki modul slot terbuka. Analisis CFD mengkonfirmasi bahwa kecepatan aliran 0,17 meter per second terdeteksi di semua arah slot saat air mengalir, mengalir keluar dengan kontaminan terkonsentrasi, dapat mengurangi fouling pada membran. Yang kedua, kesimpulan pada efek pembilasan, modul non-slot menunjukkan penurunan signifikan dalam efek pembilasan setelah filtrasi 100 liter. Sedangkan modul slot terbuka terus menunjukkan efek pembilasan hingga 2.500 liter. Dan setelah 2.500 liter, efek ini berkurang, sehingga penerapan prosedur, prosedur CIP dapat membersihkan kimia diperlukan untuk penggunaan berkelanjutan. Kesimpulannya yang tiga, untuk kualitas air filtrasi, sistem GDM efektif memproduksi air bebas turbidity dan bakteri E. coli, meskipun dengan influen yang terkontaminasi feses. Namun, untuk meningkatkan potabilitas, penghilangan konsentrasi DOC ini dalam filtrat memerlukan metode perawatan tambahan. Ya, yang terakhir, ini ada kekurangan dan kelebihan dari jurnal yang dibahas. Untuk yang pertama, kelebihannya, penelitian ini tuh relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang singkat SDG, terutama SDG 6. Yang SDM ini itu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. Jurnal ini tuh bisa menjawab kebutuhan air bersih di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Sub-Sahara Afrika. Dan kelebihan kedua itu ada efisiensi energi. Jadi teknologi GDM ini tidak memerlukan energi tambahan karena sistem ini hanya memanfaatkan gaya gravitasi, menjadikannya solusi berbiaya rendah untuk pengolahan air. Yang ketiga, kelebihannya ada desain modul yang inovatif. Modul dengan open slot meningkatkan kemampuan untuk membersihkan area mati atau yang disebut dead zone dalam membran, yang biasanya menjadi penyebab utama dari fouling. Selanjutnya, eh, ada kekurangan. Jadi yang pertama, kekurangan dari jurnal ini adanya keterbatasan pada sumber uji air uji, sorry. Jadi penelitian ini hanya menggunakan air limbah dari WTP, Wastewater Treatment Plant, sebagai sumber ujinya.
sehingga validitasnya untuk sumber air yang lebih bervariasi seperti air tanah atau air sungai itu belum terbukti. Nah, yang kedua, eh, kekurangannya adalah efisiensi terbatas untuk DOC. Nah, sistem ini hanya mampu menghilangkan sebagian kecil karbon organik terlarut yang bisa menjadi perhatian dalam meningkatkan potabilitas air. Yang ketiga, kekurangannya adalah keterbatasan studi jangka panjang. Meskipun pengujian dilakukan hanya 2.600 liter air, penelitian ini tidak membahas masa pakai membran atau tantangan perawatan pada penggunaan yang lebih panjang lagi. Baik, sekian presentasi review jurnal dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke seri seri tanya jawab atau diskusi. Ya, oke. Bisa kembali lagi ke slide pertama ya untuk judulnya. Nah, di bagian ini sudah dipresentasikan tadi review artikel dengan judul Structural Analysis and Optimization of Gravity-Driven Membrane GDM for Water Treatment Using Computational Fluid Dynamics CFD with Open Slot Implementation. Jadi nanti bisa ada sesi pertanyaan dari apa menanyakan yang memberikan pertanyaan bisa memberikan pertanyaan maksimal sekitar 2 pertanyaan bisa dimulai dari sekarang. Izin bertanya, Syarif, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar Fajar. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana pengaruh variasi kualitas air baku seperti kandungan senyawa organik terlalu atau DOC yang lebih tinggi atau partikel suspensi yang berbeda terhadap efisiensi GDM dengan modul open slot? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fajar. Pertanyaannya mungkin dilanjut untuk pertanyaan kedua. Boleh izin bertanya, sorry. Baik, baik. Silakan. Dari yang tadi udah dijelasin tuh, kira-kira seberapa besar sih pengaruh parameter desainnya? Dan kan kayak ukuran dan jumlah slot pada modul yang open slot tadi terhadap peningkatan flux permeabilitas atau mungkin pengurangan volley-nya dibandingkan dengan modul yang non slot. Oke, jadi pertanyaan itu pengaruh parameter desain ya. Ini pengaruh parameter desainnya. Oke, oke, baik, baik. Oke, mungkin bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama dari Mas Fajar. Jadi pertanyaan itu adalah pengaruh variasi kualitas air baku eh, untuk terhadap efisiensi sistem JDM dengan modul open slot. Jadi variasi kualitas air baku itu khususnya kandungan senyawa organik terlarut atau SKTOC dapat dapat berdampak negatif pada efisiensi JDM. Dan menurut hasil penelitian dari jurnal tersebut, sistem JDM ini dengan modul open slot hanya mampu mengurangi DOC sebesar 19,2%. Hal tersebut itu disebabkan oleh tingginya uh, molecular weight cutoff atau disingkat itu MCO, membran mikrofiltrasi yang digunakan sehingga senyawa organik kecil tidak terfiltrasi. Tuh. Nah, untuk partikel tersuspensinya, modul open slot ini menunjukkan keunggulan dalam menangani fouling karena mampu menghilangkan hingga 27,99% fouling melalui proses flushing atau pembersihan dibanding 6,56% pada modul no slot. Tapi untuk air baku dengan kandungan padatan spesies yang mungkin lebih tinggi, efisiensi sistem ini mungkin menurun tanpa pretreatment tambahan. Itu jawabannya Mas Fajar. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Syarif. Oke, sama-sama. Mungkin bisa saya lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan dari Mas Farad itu berkaitan dengan pengaruh parameter desain eh, terhadap peningkatan flux permeabilitas.
Jadi jawabannya adalah desain modul ini dengan open slot memiliki dampak yang terbilang signifikan pada peningkatan flux permeabilitas. Jadi di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modul open slot dapat mempertahankan permeabilitas rata-rata sebesar 76,86 LMH per bar, lebih tinggi dibanding modul no slot yang hanya mencapai 55,34 LMH per bar. Hal tersebut itu terjadi karena slot memungkinkan flashing efektif yang mengurangi pooling di dead zone. Nah, dari hasil simulasi CFD, ukuran dan jumlah slot mempengaruhi kecepatan aliran dan distribusi flashing. Nah, slot dengan kecepatan aliran minimal 0,17 meter per second efektif untuk menghilangkan pooling di zona mati. Tetapi, jika ukuran slot terlalu kecil atau jumlahnya terlalu sedikit, kemampuan modul untuk mengurangi pooling mungkin dapat berkurang. Jadi, dengan desain optimal, open slot dengan mengeluarkan hingga 30% dari total aliran masuk. Itu dapat membersihkan kontaminan dengan lebih efektif. Itu mungkin jawabannya, Mas Farad. Baik, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Syarif. Terima kasih juga, Mas Farad. Baik, Pak, sudah 2 pertanyaan. Sudah bisa saya stop share, Pak? Apa sudah bisa dilanjut ke presenter berikutnya, Pak? Ya, oke. Kalau misalnya sudah bisa ditutup dari presentasinya, lalu dilanjutkan dengan presentasi yang berikutnya. Baik, saya tutup. Terima kasih, ya, mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada berapa lagi yang belum melakukan presentasi? Dua lagi, Pak. Oke, bisa Izin saya dimulai ingin untuk melakukan presentasi, Pak. share screen di layar. Ya, Pak. Sebentar saya persiapkan dulu, Pak. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, screen-nya sudah keluar, lalu bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, Bapak Damora dan juga teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan
mempresentasikan hasil review saya, yaitu dengan judul Thermal Performance Assessment of Retrofit Buildings Using an Integrated Energy and Computational Fluid Dynamics Approach. Oke, di sini untuk informasi umum dari artikelnya sendiri, ya artikel ini diterbitkan di dalam jurnal yaitu Energy Report yang diterbitkan oleh penerbit Elsevier dan pada tahun 2022 dan dipresentasikan di konferensi ke-7 International Conference on Advanced on Clean Energy Research. Di penelitian ini membahas pemanfaatan integrated energy dan computational fluid dynamic untuk menilai performa thermal dari sebuah gedung yang telah diretrofit dengan fokusnya pada kenyamanan penghuni dan efisiensi energi dalam iklim subtropis. Artikel ini ditulis oleh Asfaku Ahmed Mauduri, kemudian MJ Rasul dan MMK Khan. Oke, selanjutnya untuk pendahuluannya, latar belakangnya sendiri yaitu sistem pemanas, ventilasi, dan juga pendingin udara atau HVAC merupakan perangkat yang sangat penting dan sangat mengonsumsi energi di dalam bangunan. Nah, dalam bangunan konvensional ini, permintaan untuk kenyamanan manusia itu meningkat. Dan sementara untuk di bangunan yang baru, umumnya bangunan baru itu menawarkan kenyamanan yang lebih baik. Dari studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kondisi di luar bangunan seperti suhu, radiasi matahari, dan yang lainnya itu mempengaruhi kenyamanan di dalam ruangan. Misalnya dari penelitian yang dilakukan oleh Peng et al. Dan Wang et al. Yang menekankan pentingnya kondisi eksternal terhadap kenyamanan termal dalam bangunan. Kemudian latar belakang gunakannya simulasi ini, yaitu simulasi yang berbasis CFD, itu cukup efektif untuk menganalisis dan meningkatkan kondisi termal di dalam ruangan. Simulasi ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai kondisi yang mempengaruhi kenyamanan termal penghuni. Di penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada kompromi antara kenyamanan termal manusia dan juga penggunaan energi yang membuka peluang untuk mengoptimasi pengaturan pendingin dan juga suhu. Kemudian ada tantangan utama bagi industri HPAC yang termasuk kurangnya regulasi yang dapat mengurangi konsumsi energi dan juga meningkatkan kesejahteraan penghuni bangunan. Juga ada biaya yang tinggi penggunaan energi juga menjadi beban yang signifikan. Terutama di iklim tropis, bangunan itu harus terus menyalakan AC untuk menjaga kenyamanan penghuninya yang dapat mengurangi efisiensi proses dan juga meningkatkan polusi karbon. Nah, penggunaan di dalam artikel ini tuh bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan kenyamanan termal, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon dengan mempertimbangkan sistem pendingin, cold beam, dan uplok berbasis BioPCM. Oke, untuk selanjutnya di masih di pendahuluan, tujuan dari penelitiannya ini yaitu penggunaan aplikasi CFD untuk menganalisis kondisi termal dalam ruangan dan meningkatkan kinerja energi bangunan selama musim panas dan juga musim dingin di iklim subtropis. Penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan sistem pendingin cool beam dan material BioPCM sebagai solusi untuk renovasi bangunan guna untuk meningkatkan kenyamanan penghuni dan efisiensi energi. Selanjutnya, kontribusi penelitiannya di artikel ini berusaha untuk mengoptimalkan pengaturan pendingin dan suhu untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan energi dan kenyamanan termal penghuni. Studi ini juga menyoroti tantangan regulasi yang realistis dalam mengurangi konsumsi listrik seperti emisi karbon, serta meningkatkan kesejahteraan umum penghuni bangunan. Oke, selanjutnya untuk metodologi yang pertama itu ada analisis kenyamanan. Untuk CFD sendiri digunakan di sini untuk memprediksi jumlah udara yang diperlukan untuk ruangan dalam bangunan, serta mensimulasikan dan mengukur efisiensi sistem pendingin udara dan ventilasi. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini, program yang digunakan itu adalah design builder,
digunakan untuk menguji tingkat kenyamanan orang di dalam sebuah fasilitas pendidikan di Rockhampton, Australia. Fasilitas tersebut merupakan bangunan dengan bangunan yang terdiri dari 3 lantai. Kemudian model yang digunakan itu eh, digunakan untuk memvisualisasikan aliran udara dan suhu di dalam dan sekitar bangunan. Eh, dan juga di sini ada beberapa referensi studi sebelumnya. Kemudian juga model turbulensi yang digunakan dalam analisis ini yaitu model turbulensi K epsilon yang merupakan dari Reynolds Average Navier Stokes. Kemudian untuk skenario modelnya, bangunan yang dimodelkan ini eh, berpondasi dari beton. Nah, untuk analisis kenyamanan, komputasinya dilakukan menggunakan model dasar dengan kondisi operasional saat ini. Kemudian dinding luarnya disesuaikan untuk mengakomodasi BioPCM. Untuk sistem BioPCM dan sistem pendinginnya sendiri, modelnya diperbarui menggunakan amplop berbasis BioPCM dan sistem pendingin beremisi rendah yang cocok untuk iklim tropis maupun subtropis. Untuk proses simulasinya sendiri, sistem persamaan ini diselesaikan menggunakan metode volume hingga suhu dalam ruangan yang berkisar antara 22 hingga 24 derajat Celcius serta kelembaban antara 45 sampai 50%. Kemudian di sini ada tabel eh, spesifikasi bangunannya. Eh, Selanjutnya ini yang kiri ini adalah skematik dari sistem cool beam yang digunakan dalam bangunan tersebut. Dan gambar yang kanan ini adalah eh, material BioPCM yang digunakan sebagai material amplop bangunan. Oke, dari hasil yang dan pembahasan yang didapat, simulasi yang dilakukan ini mencapai konvergen setelah menyelesaikan sekitar 22.000 iterasi. Yang pertama ini di sini ada grafik distribusi per jam udara dalam ruangan, suhu radiasi, suhu operasional, suhu bola kering di luar ruangan, dan juga kelembaban relatif di dalam ruangan pada hari biasa. Ini analisisnya per jam. Bisa dilihat dari grafik ini, eh, untuk suhu udara sendiri dari jam 5 hingga jam 19 itu suhu udaranya menurun. Itu menunjukkan bahwa di sini di dalam ruangan ini penggunaan AC mulai dari jam 5 sampai sekitar jam 19 ini sangat signifikan berpengaruh terhadap suhu udara di sini. Untuk selanjutnya di sini ada kontur temperatur dan PMV. Nah, PMV sendiri itu maksudnya adalah predicted mean vote atau digunakan untuk memprediksi bagaimana sekelompok orang akan merasakan suhu di suatu ruangan. Untuk nilainya sendiri ya bisa dilihat di sini mulai dari 0 itu sebagai netral, eh, nilai positif itu mengarah ke lebih panas dan negatif itu ke lebih dingin. Nah, di sini terlihat bahwa distribusi suhu dan nilai PMV di zona termal tipikal pada suatu lantai. Analisis ruangannya menunjukkan suhunya bervariatif, sebagian besar dari 22,31 derajat Celcius hingga 22,97 derajat Celcius. Dengan suhu yang sedikit lebih tinggi di permukaan dan koridor yang terpapar secara eksternal, di mana tidak ada saluran udara khusus. Ya, contohnya di sini yang warnanya lebih kuning ini kan bagian dinding luar yang terpapar dari uh, radiasi matahari dari luar. Ke selanjutnya di sini ada kontur velocity dan pressure. Di sini aliran udara di dalam ruangan ini kita dapat melihat di sini dijelaskan kalau aliran udaranya itu memiliki kecepatan yang berkisar antara 0,1 meter per second hingga 0,07 meter per second. Dan hal ini menunjukkan bahwa kecepatan udaranya bervariasi di dalam ruangan dengan variasi yang kecil.
di area masuk dan area keluar. Ini mungkin kalau gambarnya di Zoom bisa kelihatan panah-panahnya, cuman dari artikelnya sendiri gambarnya itu memang kurang terlihat. Jadi di sini tidak terlalu terlihat untuk arah-arah velocity-nya. Kemudian untuk setiap zona termalnya itu memiliki tekanan udara yang berbeda. Ketika tekanan udara bergerak menuju jendela dan pintu, kecepatan udara berubah secara bertahap dari keadaan turbulen menjadi hampir seragam. Nah, ini berarti bahwa aliran udara yang awalnya tidak teratur atau turbulen mulai menjadi lebih stabil dan seragam ketika mendekati batas ruang seperti jendela atau pintu. Nah, perubahan ini tuh penting untuk dipahami karena aliran udara yang stabil dan seragam dapat meningkatkan kenyamanan termal bagi penghuni dengan mengurangi variasi suhu dan meningkatkan efisiensi sistem pendingin udara. Selanjutnya di sini ada kontur dari MRT atau Main Radiation Temperature dan operasional temperatur. Nah, dari hasil simulasi berikut ini menunjukkan suhu operasional rata-rata dan suhu radiasi rata-rata serta distribusi masing-masing suhu tersebut. Dari hasil temuan yang didapat menunjukkan bahwa penggunaan simulasi CFD yang menggunakan sumber tekanan dibandingkan dengan kondisi batas kecepatan. Ini berarti bahwa ketika udara memasuki ruangan berdasarkan perbedaan tekanan, hasil simulasi lebih akurat dan bermanfaat dibandingkan ketika udara masuk berdasarkan kecepatan. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk radiasinya yang paling besar itu ada di zona yang berwarna oranye di sini, sekitar 23 derajat Celcius. Dan operation temperaturnya juga ada di sekitar sini, di daerah yang memang terkena pancaran matahari secara langsung. Kemudian di sini ada kontur dari temperatur dan PMP. Nah, di sini vektor suhunya itu berubah jadi aliran yang hampir seragam saat aliran melalui zona tersebut. Ini berarti bahwa saat udara bergerak melalui ruang yang berbeda dalam bangunan, distribusi suhu menjadi lebih merata, yang penting untuk mencapai kenyamanan termal yang konsisten. Nah, ruangan ini merupakan ruangan ber-AC. Nah, di dalam ruangan ber-AC ini memiliki rentang suhu antara 23,33 derajat Celcius hingga 24,33 derajat Celcius. Rentang suhu ini menunjukkan bahwa suhu di dalam ruangan cukup stabil dan berada di dalam kisaran yang nyaman bagi penghuni. Dari contoh yang ditunjukkan di sini, nilai PMI-nya itu warnanya kan oranye di sekitar 0, minus 0,49. Jadi berdasarkan nilai yang sebelumnya, itu berarti dia lebih ke arah sejuk udaranya di bangunan ini. Selanjutnya di sini ada kontur dari PDD. Nah, PDD itu adalah predicted percentage of dissatisfied. Itu adalah sebuah ukuran di mana untuk memprediksi persentase orang yang merasa tidak nyaman dalam kondisi termal tertentu. Nah, dalam konteks ini nilai PDD itu yang lebih rendah dari 10% itu masih menunjukkan bahwa sebagian penghuni dapat merasakan nyaman di dalam ruangan tersebut. Nah, di gambar tersebut itu presentasinya berfluktuasi antara 9,7 hingga 9,95. Karena nilainya masih di bawah 10%, maka bisa dikatakan bahwa bangunan ini masih memiliki tingkat kenyamanan yang baik. Kemudian di sini ada grafik penggunaan energi yang digunakan selama musim panas dan musim dingin. Eh, dari sini terlihat bahwa penggunaan energinya, eh, konsumsi energi mingguannya itu lebih rendah dibanding pada musim panas maupun musim dingin setelah menggunakan sistem cold beam dan amplop BPCM. Selanjutnya di sini untuk validasinya sendiri, di sini ada grafik yang membandingkan suhu yang dihasilkan selama simulasi dan juga suhu yang dihasilkan saat eksperimen. Terlihat bahwa garis-garis grafiknya cukup sama. Pada itu bisa dikatakan simulasi dan eksperimen bisa dikatakan cukup valid.
Nah, untuk kesimpulannya sendiri, ada beberapa kesimpulan, yaitu dari pendekatan model terbaru, model yang digunakan itu mencakup pendekatan model turbulensi terbaru yang cocok untuk memodelkan aliran udara dalam bangunan. Karena kan sebelumnya software yang digunakan itu adalah design builder. Design builder itu mungkin sedikit penjelasan, itu adalah software yang digunakan khusus untuk menganalisis bangunan. Software itu menggunakan algoritma yang sama seperti CFD dan juga ditambahkan dengan integrated energy untuk mengukur tingkat energinya. Kemudian temuan hasilnya ini di sini hasil simulasinya memberikan informasi numerik yang meyakinkan dan berguna mengenai kenyamanan termal bangunan. Untuk distribusi suhu dan kenyamanannya, distribusi suhu selama jam kerja cukup konsisten dan sesuai. Untuk pemilihan sistem pendinginan dan amplop bangunan, dengan memilih sistem pendingin dan amplop bangunan yang tepat, itu sangat penting untuk menghindari pemborosan energi dan memastikan kenyamanan penghuni. Kemudian untuk implikasi dan relevansinya sendiri, temuan dari studi ini tuh dapat membantu insinyur atau profesional dan akademisi untuk memahami lebih baik keterkaitan kompleks variabel yang bergantung pada iklim terhadap konservasi energi dan efikasi termal sistem bangunan di iklim subtropis Australia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Untuk kelebihannya sendiri, artikel ini tuh menggabungkan simulasi energi dan juga CFD, yang mana tadi menggunakan software yang dengan nama Design Builder untuk menganalisis kenyamanan termal dan efisiensi energi secara menyeluruh. Kemudian pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi akurat terhadap performa gedung yang sudah diretrofit. Yang kedua, hasil dari simulasi divalidasi dengan pengukuran lapangan menunjukkan konsistensi dan distribusi suhu dan profil kenyamanan termal sehingga meningkatkan keandalan temuannya. Yang ketiga, memanfaatkan perangkat Lunak Design Builder untuk pemodelan CFD 3D dan menggunakan model turbulensi KEpsilon yang memberikan analisis yang akurat terhadap distribusi aliran udara dan suhu. Yang keempat, studinya difokuskan pada sistem pendinginan rendah emisi atau full beam dan amplop berbasis bio-PCM yang dirancang untuk efisiensi energi dalam kondisi cuaca tropis. Temuan ini relevan untuk pengembangan desain bangunan hemat energi di wilayah subtropis maupun tropis. Untuk kekurangannya sendiri, studi ini hanya dilakukan pada satu gedung, yaitu di Rockhampton, Australia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat sepenuhnya digeneralisasikan ke kondisi iklim atau jenis bangunan lain. Kemudian yang kedua, simulasi safety-nya itu membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan waktu pemrosesan yang cukup lama, sehingga menjadi tantangan untuk diterapkan pada skala yang lebih besar atau untuk analisis waktu nyata. Yang ketiga, artikel tidak memberikan detail tentang analisis biaya dari sistem yang diusulkan, seperti implementasi full beam-nya atau BPCM-nya. Yang penting untuk menentukan kelayakan finansial proyek. Kemudian yang keempat, asumsi bahwa aliran udara steady state tidak terkompresi, mungkin tidak mencerminkan kompleksitas sebenarnya dan kondisi aliran udara dalam ruangan, terutama dalam skenario perubahan beban termal yang dinamis. Mungkin ada sedikit tambahan kekurangan dari penulisan artikelnya sendiri. Gambar yang disajikan itu masih kurang bagus kualitasnya. Contoh kayak yang tadi itu di bagian kontur velocity itu untuk panah-panahnya tidak terlihat secara jelas. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan. Bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, juga silakan. Ya, oke baik. Coba kembali lagi ke slide pertama ya untuk share screen-nya. Nah, di bagian ini sudah dipresentasikan review artikel dengan judul Thermal Performance Assessment of Retrofit Building Using Unintegrated Energy and Computational Fluid Dynamic IE CFD Approach. Nanti
ada sesi diskusi, bisa memberikan pertanyaan maksimal dua ya, dua pertanyaan. Untuk mulai pertanyaannya bisa dimulai dari sekarang. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Silakan. Iya, jadi saya ingin bertanya. Jadi tadi kan dijelaskan dalam metode penelitian, simulasi ini tuh menggunakan aplikasi Design Builder. Yang pengen saya tanyakan adalah eh, kenapa jurnal itu menggunakan aplikasi tersebut dan apa sih keuntungannya dibandingkan dengan software-software yang sejenis. Seperti itu, Mas Farad. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya, biar saya tampung dulu. Kalau gitu saya izin bertanya ya, Harap. Oh ya, boleh, Jeremy. Tadi kan dijelaskan tentang simulasi CFD-nya. Apakah ada penjelasan tentang keterbatasan utama dari simulasi CFD yang ada dalam penelitian ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab pertanyaan dari Syarif dulu. Desain builder itu cukup menguntungkan jika digunakan untuk menganalisis sebuah bangunan. Karena memang desain builder ini merupakan software yang dirancang khusus untuk menganalisis sebuah bangunan. Jika dibandingkan dengan contoh mungkin ANSYS, itu akan memakan waktu yang lama untuk membuat desainnya. Jadi di desain desain builder ini untuk mendesain si bangunannya itu jadi lebih mudah, dan juga desain builder ini karena menggunakan algoritma CFD, maka hasilnya pun cukup akurat dan bisa sesuai dengan software-software yang lainnya. Juga di design builder ini juga dia memanfaatkan integrated energi sehingga bisa memperhitungkan konsumsi energi pada sebuah bangunan. Mungkin itu sih keuntungannya dari design builder ini. Apakah terjawab, Syarif? Baik, terima kasih Mas Farad untuk jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jeremy. Tadi pertanyaannya itu keterbatasan utamanya ya. Eh, iya betul, Harap. Oke, jadi kalau untuk keterbatasan utamanya untuk kebutuhan apa simulasi ini tuh tadi udah dijelaskan kalau kebutuhan simulasinya ini membutuhkan eh, sumber daya komputasi yang cukup tinggi, dan untuk menjalankan simulasinya ini kalau di design builder mungkin disebutnya grid, kalau di yang lain itu mesh mungkin. Nah, untuk lebih akuratnya di sini tuh harus menggunakan grid yang lebih halus, dan jika menggunakan grid yang lebih halus itu akan memakan waktu simulasi yang cukup lama. Jadi mungkin untuk keterbatasannya sendiri dari dari ininya apa namanya eh, tingkat penggunaan aplikasinya yang memang cukup berat. Kemudian juga di sini modelnya tadi yang digunakan itu adalah K epsilon. Nah, mungkin model ini tuh mungkin saja kurang akurat untuk menangkap detail aliran lokal di area yang sangat turbulen seperti di dekat diffuser udara atau pintu. Jadi membutuhkan penyederhanaan asumsi dan perhitungan yang lebih lanjut. Ya mungkin itu sih Jeremy jawabannya. Apakah sudah terjawab? Ya, cukup terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, sudah dua pertanyaan, Pak.
Damara, apakah sudah bisa saya tutup, Pak? Ya, oke. Sudah dua pertanyaan ya. Sudah, Pak. Sudah dua pertanyaan. Sudah ditutup untuk presentasinya dan dilanjutkan dengan yang terakhir ya. Masih ada yang satu lagi? Atau yang Ya ini? masih ada Oke. Pak, saya belum. Oke, berarti bisa ditutup presentasi dan dilanjutkan dengan sesi presentasi yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Dan yang terakhir bisa mulai melakukan share screen di layar untuk mempersiapkan eh, presentasinya. Oke, sebentar ya Pak. Apakah sudah terlihat eh, share screen-nya? Ya, untuk share screen-nya sudah keluar, bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Mora dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dari saya dengan judul Computational Fluid Dynamics Investigation of Impact of uh, 6% crack pressure tube on flow behavior, fill temperature, and pressure tube wall temperature of single channel 37 M fuel bundle. Oke. Uh, Artikel ini ditulis oleh uh, beberapa penulis, sudah banyak seperti Rivera dan lainnya. Diterbitkan oleh Elsevier dalam jurnal Nuclear Engineering and Design, volume 429 pada tahun 2024. Oke. Selanjutnya bagian introduction atau pendahuluan. Oke. Tabung tekan atau pressure tube adalah komponen inti dalam reaktor nuklir candu atau Canadian Deuterium Uranium. Reaktor candu ini eh, menggunakan tabung tekan untuk menampung bahan bakar eh, uranium alami dan pendingin air berat. Fungsi dari tabung tekan ini sebagai apa ya, bahan bakar dan jalur aliran pendingin yang menyerap panas dari bahan bakar selama reaksi nuklir berlangsung. Karena seiring waktu tabung tekan ini mengalami deformasi akibat tekanan tinggi, suhu tinggi, dan terutama ini radiasi neutron. Maka deformasi biasanya berupa pelebaran diametral, melendut atau pemanjangan yang dapat memengaruhi cara pendingin mengalir di sekitar bandul bahan bakar. Nah, deformasi tabung tekan ini menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan fluida pendingin tidak optimal dalam mengalirkan. Nah, salah satu dampak yang terjadi adalah bypass aliran
di mana sebagian besar fluida tidak melewati bandel bahan bakar, melainkan mengalir di sisi sekitar luar bandel. Bisa dilihat di gambar yang paling bawah itu eh, yang kanan lingkaran karena ada pelebaran dari pressure tube-nya. Jadi aliran melewati sisi-sisi bypass. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak deformasi tabung tekan sebesar 6% terhadap aliran pendingin, suhu bahan bakar, dan suhu dinding tabung dengan menggunakan simulasi CFD. Selanjutnya ini computational details. Eh, untuk menganalisis deformasi tabung tekan ini digunakan perangkat lunak SCAR CCM Plus untuk menguji dua kondisi yaitu non-creep atau tanpa deformasi dan 6% creep dengan tabung tekan terdeformasi sebesar 6%. Bandel bahan bakar candu 37M ini geometrinya dengan cladding, bearing pad, spacer pad, dan end pad. Untuk non-creep itu diameternya sebesar 103 mm, 4 mm, dan untuk 6% creepnya sebesar 110 mm. Untuk mesh-nya digunakan non-conformal dengan interpolasi nearest neighbor dengan jumlah sel non-creep itu 161 juta sel dan untuk 6% creep sebesar 139 juta sel. Oke, selanjutnya ini adalah hasil mesh dari kedua kondisi yaitu non-creep mesh dan creep 6%. Untuk non-creep mesh ini kenapa mesh-nya lebih besar karena apa ya? Gap-nya itu terlalu sedikit jadi mesh-nya menjadi kecil-kecil untuk di bagian yang apa yang dekat dengan tabung. Sedangkan yang 6% crab mesh itu bisa dilihat lebih besar mesh yang dihasilkan. Selanjutnya kondisi batas atau boundary condition menggunakan pendingin air berat D2O dengan tekanan masuk itu 10 megapascal dan suhu masuk 260 derajat Celcius. Untuk kecepatan masuknya 2,8 meter per second. Model turbulensi yang digunakan itu K epsilon dengan Alliepers wall treatment dan transfer panas hambatan termal di antara bahan bakar dan Kedling dimodelkan menggunakan pendekatan resistensi konstan. Nah, untuk solvernya itu eh, dilakukan dua uji. Yang pertama itu steady state untuk stabilisasi awal. Yang kedua itu unsteady state atau transient untuk akurasi yang tinggi pada kondisi aktual. Selanjutnya result and discussion. Hasil dari artikel ini atau penelitian ini perubahan aliran pendingin itu. Perubahan aliran pendingin, suhu bahan bakar dan suhu dinding tabung tekan eh, bentar. Oke, hasil simulasi menunjukkan bahwa kondisi non-creep aliran fluida di sekitar bandel bahan bakar relatif merata. Fluida mengalir dengan kecepatan yang konstan di seluruh subsaluran bahan bakar, eh, memastikan pendinginan yang optimal. Namun pada kondisi 6% creep, aliran fluida menunjukkan adanya 29% aliran bypass melalui sisi luar bandel bahan bakar. Eh,
Lalu untuk non-crab suhu bahan bakar merata lebih rendah dan distribusi suhu dibanding dinding tabung lebih merata. Nah, untuk yang 6%-nya kecepatan aliran di sub saluran menurun hingga 25%. Lalu suhu maksimum bahan bakar meningkat 36,7 derajat Celcius dibandingkan kasus non-crab. Distribusi suhu juga tidak merata karena suhu di bagian bawah bandel lebih tinggi. Lalu suhu di bagian bawah meningkat 30 derajat Celcius dibandingkan bagian atas. Dan peningkatan suhu disebabkan kontak dan bearing pads pada elemen bahan bakar. Eh, Gambar ini merupakan gambar kontur dinding. Pada dinding tabung tekan untuk kedua kasus, yang atas non-crab dan yang bawah 6% crab. Untuk non-crabnya suhu relatif seragam di seluruh permukaan tabung menunjukkan distribusi pendinginan yang optimal. Sebaliknya 6% crab ini dinding di bawah tabung itu meningkat hingga 30 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan bagian atas karena disebabkan oleh kontak langsung antara bearing pads dan dinding tabung tekan yang menyebabkan konsentrasi panas lokal. Distribusi yang suhu tidak merata ini meningkatkan risiko kerusakan termal termasuk retakan pada dinding tabung. Selanjutnya adalah gambar distribusi panas pada elemen bahan bakar. Nah, bisa dilihat untuk gambar 13 ini, untuk non-crab ini distribusinya pada bahan bakar lebih merata dibandingkan yang 6% crab. Selanjutnya pada gambar yang sebelah kanan ini, gambar 14, eh, perbedaan temperatur pada suhu bahan bakar. Ya, lalu gambar 12 ini di, ada distribusi panas di dinding tabung tekan sepanjang bondel bahan bakar ya. Jadi dilihat dari Y sepanjang dinding tabung tekan. Oke, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama itu dampak deformasi tabung tekan pada aliran pendingin. Itu deformasi tabung tekan sebesar 6%. Krep menyebabkan aliran pendingin 20%. Bypass melalui sisi luar bandul bahan bakar. Lalu kecepatan aliran di subsaluran menurun hingga 25%, mengurangi efisiensi pendinginan pada bahan bakar. Yang kedua itu peningkatan suhu bahan bakar akibat deformasi. Nah, suhu maksimum bahan bakar pada tabung 6% meningkat 36 derajat 36,7 derajat Celcius dibandingkan yang non-crab. Nah, distribusi suhu bahan bakar menjadi tidak rata dengan suhu yang lebih tinggi di bagian bawah bandel bahan bakar. Yang ketiga itu distribusi panas yang tidak merata pada bagian dinding tabung tekan. Karena pada bagian tabung 6% crab, suhu dinding tabung di bagian bawah lebih tinggi hingga 30% dibandingkan bagian atas. Peningkatan suhu lokal terutama terjadi di wilayah kontak mekanis antara bearing pad, elemen bahan bakar, dan dinding tabung tekan. Yang keempat, risiko operasional dan keamanan. Risiko overheating bahan bakar meningkat akibat distribusi panas yang tidak merata. Selalu tegangan termal pada dinding tabung tekan akibat distribusi suhu yang tidak seragam meningkatkan potensi kerusakan mekanis termasuk retakan. Yang kelima, pentingnya pemantauan deformasi dan optimasi pendinginan. Hasil ini menunjukkan pentingnya memantau deformasi tabung tekan pada reaktor CANDU
dan desain dan strategi pemeliharaan perlu ditingkatkan untuk mengurangi efek deformasi pada pendinginan bahan bakar dan dinding tabung. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan artikel ini, untuk kelebihannya, yaitu artikel ini menjawab kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menganalisis dampak deformasi pada suhu bahan bakar dan dinding tabung tekan dalam kondisi operasi normal. Yang kedua itu memberikan data kuantitatif seperti peningkatan suhu bahan bakar hingga 36,7 derajat Celcius dan aliran bypass sebesar 29% yang penting untuk evaluasi keselamatan reaktor. Tiga, menggunakan perangkat lunak Star CCM Plus dengan pengaturan model yang detail, termasuk model K-epsilon turbulence dan resistance thermal di antara bahan bakar dan cabling serta mesh dengan resolusi tinggi hingga 161 juta sel. Yang terakhir memberikan rekomendasi penting terkait pemantauan deformasi tabung tekan dan perbaikan desain reaktor untuk mengurangi risiko overheating bahan bakar dan kerusakan tabung tekan. Lalu untuk kekurangannya, hasil simulasi tidak divalidasi dengan data eksperimen aktual. Yang kedua, generalisasi yang terbatas karena studi ini hanya mencakup deformasi sebesar 6%. Ketiga, tidak ada analisis sensitivitas untuk memahami bagaimana deformasi yang lebih besar atau lebih kecil memengaruhi hasil. Terakhir, fokus pada reaktor candu membatasi penerapan temuan pada desain reaktor lain. Oke, sekian presentasi review artikel dari saya. Mungkin selanjutnya adalah sesi sharing tanya jawab. Ya, bisa kembali lagi ke slide pertama ya, set awalnya. Oke, tadi sudah dipresentasikan review artikel dengan judul From Past to Future: The Role of Computational Fluid Dynamics in Advancing Nuclear Safety in Spain and Portugal. Jadi nanti ada sesi pertanyaan, sesi diskusi, bisa memberikan pertanyaan maksimal 2 ya. Untuk pertanyaan ini bisa dimulai dari sekarang. Saya izin bertanya. Ya, Jeremy. Eh, Tadi kan dibilang kalau informasi yang dipilih kan sebesar 6%. Apakah Ya, dalam artikelnya 6%. dijelaskan kenapa pemilihannya 6%? Oke. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Bang. Ya, silakan Syarif. Saya ingin bertanya terkait deformasi. Jadi, apakah deformasi ini yang terdapat pada jurnal itu mempengaruhi komponen lain di reaktor yang disebut candu, Bang? Tadi dijelaskan. Itu aja, Bang. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu, mengapa deformasinya 6%? Oke, karena sebenarnya tidak dijelaskan kenapa di artikel itu deformasinya sebesar 6%. Tapi karena mungkin deformasi sebesar 6% ini dipilih karena dianggap sebagai batas operasional dalam reaktor candu itu sebelum dilakukan perbaikan atau eh, pergantian tabung tekan. Jadi eh, mungkin belum belum ada penelitian lanjutan untuk mencakup deformasi yang lebih besar untuk batas toleransinya atau dampak ekstrim dari reaktor itu. Apakah sudah terjawab, jadi Nah, cukup terjawab, Bang. Terima kasih. ya, untuk pertanyaan Syarif itu apakah deformasi memengaruhi komponen lain di reaktor candu? Nah, ya, deformasi itu deformasi tabung tekan dapat memengaruhi komponen lain secara tidak langsung.
kayak misal bearing pads dan spacer pad tadi. Peningkatan tekanan mekanis dapat mencepat keausan material. Selain itu tadi ada candling fuel atau bahan bakar. Nah, suhu yang tinggi meningkatkan resiko thermal pada candling dan deformasi juga memengaruhi distribusi aliran fluida di seluruh sistem yang berdampak pada efisiensi operasional reaktor secara keseluruhan. Oke, Pak terjawab Syarif untuk pertanyaan kedua. Terjawab Bang, terima kasih. Sudah 2 pertanyaan, Pak. Pak sudah Ya, cukup. oke. Sudah 2 pertanyaan, kemudian bisa ditutup dari presentasi ya, dari review artikelnya. Oke. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian akhir perkuliahan ini saya akan input ya absen terakhir ya, karena di apa mata kuliah ini kita tidak ada UAS ya. Jadi UASnya itu nanti digantikan dengan project, nanti membuat video video tutorial ya dari salah satu misalnya simulasi siap di apa yang ingin disampaikan. Yang pertama menceritakan ingin mensimulasikan apa, perkenalkan diri dulu. Jadi pada saat membuat video nanti memperkenalkan namanya siapa, kemudian jurusannya dari mechanical engineering, lalu ceritakan, tampilkan gambar atau slideshow ingin membahas apa di video tersebut. Nanti ceritakan juga tentang misalnya pendefinisian, bagaimana mendefinisikan boundary condition atau kondisi batas. Misalnya, oh ini zonanya velocity-nya berapa, kecepatannya, tekanannya berapa, misalkan. Lalu eh, bisa ditampilkan juga nanti ceritakan tentang model mesh atau grid ya, meshing atau grid apa yang dipergunakan. Apakah menggunakan triangular atau segitiga atau segi empat, quart atau kombinasi. Lalu bisa diceritakan juga domainnya atau zona apa yang mesh-nya dibuat menjadi lebih rapat atau fine dibuat lebih rapat ya. Kemudian ada zona yang dibuat lebih renggang. Nanti ceritakan ada suara yang masuk. Kemudian nanti ditampilkan misalnya selanjutnya ada menjelaskan tentang uh, prosesor ya, prosesornya. Jadi misalnya apa prosesnya seperti apa untuk menyelesaikan simulasi atau solver ya yang biasa dikenalkan. Solver itu menjelaskan tentang eh, persamaan apa yang dipergunakan pada saat simulasi. Apakah menggunakan persamaan misalnya turbulen, asumsikan simulasi ini turbulen, atau simulasi ini asumsinya tentang laminar flow. Jadi nanti diceritakan, misalnya, oh simulasi ini dengan asumsi bahwa Reynolds number-nya menggunakan aliran turbulen. Lalu diceritakan turbulennya itu menggunakan eh, apakah turbulen yang apa eh, K epsilon atau K omega dan seterusnya. Sampai nanti keluar hasilnya. Keluar hasil, misalkan tampilkan hasil kontur kecepatan atau kontur tekanan atau misalnya nilai vektor tadi ya, contohnya sebagai contoh velocity vector atau apa path line dan lain sebagainya. Nah, nanti coba diceritakan bagaimana melakukan analisis terhadap kualitatif gambar yang tampilkan tersebut. Jadi rule-nya seperti itu atau susunan dari nanti membuat video ya. Untuk videonya jangan juga terlalu lama, ya range-nya itu paling sekitar
30 sampai 40 menit. Jadi batas paling kecilnya paling singkat 30 sampai 40 menit. Jadi kalau misalnya cuma 5 menit ya terlalu singkat. Jadi 30 sampai 40 menit. Jadi di range itu videonya yang mencakup atau isinya yang tadi diceritakan. Jadi ada mengenai solver, mengenai kondisi batas, kemudian eh, post prosesornya, tampilannya misalnya menampilkan kontur, lalu bagaimana membahas atau melakukan analisis kontur yang ditampilkan tersebut. Oke, lalu di bagian akhir kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akan input absen perkuliahan. Untuk tampilan share screen-nya di layar sudah bisa keluar. Sudah, Pak. Yang pertama nomor 1 ya, Iqbal Fadli ada. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Anton Dwi Prabowo. Hadir, Pak. Kemudian Fajar Nurdiansah. Hadir, Pak. Oke, lalu Muhammad Bahtiar Rifai. Hadir, Pak. Lalu Sarif Andika Adin Nurzati. Ada siapa? Sarif Andika ya? Ada nggak? Siapa? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Syarif hadir. Kemudian Trianda Iqbal Ramadan. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Jeremy Francisco, Hadir, Pak. Rifat Satrio, ada siapa? Rifat, ada ya? Siapa? Rifat Satrio. Lalu yang berikutnya Muhammad Farad Sutaria. Hadir, Pak. Kemudian Miftahuddin Hidayat, Hadir, Pak. Eko Andi Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, ya itu adalah absensi perkuliahan untuk mata kuliah aplikasi CFD. Nah, di bagian akhir perkuliahan ini tidak ada UAS ya, jadi nanti membuat proyeknya itu membuat semacam short tutorial ya atau tutorial singkat mengenai simulasi aplikasi CFD. Kemudian sebelum virtual Zoom-nya saya tutup atau di off-kan, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.